Ya. Manusia itu siapa? Ini ngapain sih direkam? Emang habis ini mau dengerin saya lagi? Saya sih nggak yakin. Ya Ramzi ya, emang mau repeat? Enggak sih, Bu, gitu. Oke, kita bicara tentang manusia. Kita sendiri yang mau kita omongin. Ayo ngomongin diri sendiri. Who do you think you are? Udah kayak lagu kan? Tapi jangan dijawab lagu ya. Let's think about ourselves. Ini kita nih apa sih gitu? Silakan. Kalau mau unmute yourself, you are very welcome. Kalau mau pakai chat box juga boleh. Kita nih apa sih? Manusia itu apa? Makhluk sosial. Makhluk sosial, exactly. Jadi bukan hanya I cannot live without you ya, tapi I cannot live alone judulnya. Yes. Any others? Ada yang lainnya? Dayat, coba dijawab Dayat. Manusia menurut saya gitu ya. Yes. Ya tadi kalau nggak salah saya dengar Lintang seperti makhluk sosial ya. Ya bener gak sih? Nggak like. Idem biar cepet. Oke, Ya ya, apa? Konsep manusia ya, makhluk sosial yang butuh orang lain segala macamnya dan eh, memilih manusia itu sebuah, kalau kita ambil religi kan sebuah ciptaan yang sangat sempurna ya daripada Tuhan yang Maha Esa gitu, di mana kita dapat akal dan lain sebagainya, manusia bisa berpikir, manusia dapat mengeluarkan emosional mereka itu. Jadi manusia juga masuklah dari alasan religi tersebut buat masuk ke dalam makhluk sosial karena butuh orang lain, butuh bekerja sama untuk hidup di dunia itu. oke. Wah, udah dibabat habis ya. Kayaknya memunculkan unsur religi juga di sana yang membedakan dengan makhluk lain. Diberi akal untuk berpikir, ya. Lalu kemudian tadi ikut sama jawaban sebelumnya ke arah makhluk sosial. Dan tadi terkait dengan bagaimana manusia itu bisa berkembang ya. Oke, lalu kalau saya tanyakan, sebagai manusia, nih kalian gitu, kenapa sih kalian ada di sini? Ada di sini itu ada di bangku pendidikan gitu, menjadi bagian dari pendidikan sebagai mahasiswa katanya. Silakan. Di sini, Bu. Silakan, Rosita. Kenapa kita ada di bangku pendidikan itu salah satunya untuk berkembang, Ibu. Jadi kita sebagai manusia sepatutnya bukan hanya berkembang secara fisik, tapi juga berkembang secara intelektual. Seperti itu. Oke, nice. Jadi untuk berkembang, karena ya kita berkembang secara fisik, tapi dengan pendidikan berkembang secara intelektual. Yang lainnya? Thank you, Ros. Izin menambahkan, Bu. Silakan Ramzi, and I hear another voice, so you're gonna be the next after Ramzi, okay? Oke. Untuk menyesuaikan diri, Bu. Jadi kita kan ada setelah kuliah pun kita harus bekerja, di mana salah satu kualifikasi untuk bekerja itu adalah lulusan S1 agar bisa bersaing dengan yang lain gitu, Bu. Selain itu juga kita kan salah satu tujuan hidup itu agar dapat berguna bagi orang lain, Bu. Di perkuliahan ini kan kita dapat banyak manfaat dari mulai, ya pokoknya banyak lah. Jadi kita bisa manfaatkan itu agar dapat berguna bagi orang lain, Bu. Oke, berguna bagi orang lain. Nice.
Tapi untuk bekerja katanya ya, persaingan dari sisi bersaing sama Pak Bahlil yang S3 IPK 2,9. Saya lagi tetap fight nih sama urusan Pak Bahlil. Elizabeth silakan. Kalau menurut saya dari yang definisi tadi, manusia itu kan dia subjek pembelajar ya Bu, yang akan terus berkembang ke depannya. Jadi dengan manusia yang terus berpikir kritis, terus kreatif, itu tuh diharapkan kita sebagai mahasiswa itu bisa menjadi agen perubahan supaya generasi selanjutnya kita bisa transfer ilmu yang kita dapat itu kepada generasi selanjutnya, Bu. Terus juga intinya mengembangkan potensi mungkin sampai akhir hayat bisa dibilang gitu sih Bu. Thank you, that's very thoughtful. Ada apa ya, agen perubahan diangkat di sana. Jadi nggak hanya berpikir tentang karir, tapi kita punya bentuk kontribusi yang berbeda terhadap negara kita, terhadap komunitas. So I can see how you value education gitu ya. Untuk yang menyampaikan yang tidak, please speak up if you want to. Karena pendidikan itu paksaan nggak sih? Enggak kan? Malah bayar ke sini ya. Ya kan? Jadi udah bayar gitu. Ya kemauan sendiri. Tapi apakah kita percaya dengan education itu akan mencapai tadi terkait dengan yang Ramzi katakan atau yang Elizabeth katakan menjadi agen perubahan? What do you think? I put value on education. Mungkin kalau kita saya ingatnya TK katanya saya yang minta udah sekolah gitu, karena mungkin lihat orang-orang sekolah. SD ya mungkin kelanjutan dari gitu dan disekolahkan juga. SMP, SMA, kuliah saya yang mau, termasuk pilihan ke yang tercinta Universitas Negeri Jakarta dengan segala polemiknya, itu pilihan saya sendiri, bukan disuruh. Dan saya lanjut S2 masih di Universitas Negeri Jakarta. Lalu saya lanjut S3 lagi. Saya lanjut postdoktoral lagi. And I do really hope there will be a chance for me untuk lanjut the second postdoc. Di semua nanti mungkin setelah selesai menjabat korprodi atau seperti apa. Tidak ada paksaan sama sekali. Sometimes harus keluar kos. Tapi ya, kos-kos saya sudah selesai sampai ketika saya S3 sudah dibiayai negara, postdoc dari negara gitu. Tapi why we spend that whole time ke education? Kira-kira kalau dari kalian di sini, karena ini saya nggak tahu alasannya terpaksa disuruh orang tua atau punya keinginan sendiri kuliahnya, sekolah lagi nggak setelah ini? Atau udah deh Bu, udah kusut sekolah S1 aja cukup dah gitu. Gimana? Itu ada pendidikan seperti bahasa Inggris, tapi ada juga kita ke pendidikan yang Fitra, coba Fitra, serius banget sih mukanya Fitra. Iya, Ibu. Iya, kira-kira Fitra gimana? Kapok nggak sih sekolah? Sekolah lagi nggak habis ini? Belum tahu. Tapi kuliahnya S1 disuruh orang tua atau keinginan sendiri? Tidak, keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Oke. Yang lainnya silakan. Izin menjawab Ibu. Lintang gimana? Mungkin sepertinya kalau kita masih S1 mikirnya kerja dulu baru nanti kalau ada spare waktu atau spare biaya atau bisa cari beasiswa kesempatan kita bisa lanjut S2 gitu Bu. Gitu. Kerja dulu tapi nggak kapok ya. Siapa tahu udah ngerasain kuliah kapok.
Enggak. Elizabeth di sana menggeleng. Enggak kapok ya. So you have a good experience on education. Punya experience yang bagus nih yang udah dilewati pada TK nggak nih? Nah, kalau misalnya dari TK berarti TK atau PAUD, SD, SMP, SMA. Nih sekarang kuliah semester 2. What do you think about your experience during the education process so far? Silahkan komen dibuka. Nah, apakah itu bisa? Ya, artinya itu kan memang butuh pembahasan. Gimana sih pengalamannya? Sehingga Saya izin Bu. Silakan. Kalau saya memang kan dari awalnya kita tentunya bukan dipaksa ya, lebih ke diarahkan untuk merasakan berpendidikan, maksudnya dari TK, terus SD, SMP, SMA gitu kan. Baru akhirnya mungkin setelah SMA itu bisa memutuskan sendiri mau kuliah di mana gitu lebih tepatnya. Jadi menurut saya dari TK sampai SMA itu memang kalau boleh jujur mungkin hanya dibilang formal aja gitu ya. Karena ya mengikuti arahan dari orang tua untuk merasakan pendidikan, dan saya bersyukur juga dapat privilege tersebut untuk berpendidikan sampai dengan sekarang ini. Jadi kalau untuk kuliah tentunya kan ini pilihan saya sendiri dan sudah merupakan tanggung jawab karena saya telah memilih pertama universitas lalu jurusannya, dan kalau ditanya kapok atau enggak akan pernah kapok untuk terus belajar karena kan kita harus merasa terus kosong gitu ya Bu. Semakin kita ngerasa masih kurang, maka punya keinginan untuk bisa memiliki lebih lagi dan punya ambisi yang besar lagi untuk terus belajar gitu. Entah itu S2 ataupun S3. Menurut saya sih seperti itu. Oke. Lalu dari pengalaman pendidikan sebelumnya gitu. Apa sih pengalaman praktek-praktek pendidikan? Ada yang pernah dikeluarkan dari kelas kah? Atau guru yang bagaimanakah? Atau favorit learning activity-nya apa? Silakan mau share. Jawab, Ibu. Nggak ada nih. Saya boleh, Bu. Bagaimana? Lintang. Mungkin dari pengalaman di SMA saya, jadi ada salah satu guru yang sepertinya kayak pilih kasih gitu Bu sama nilai. Jadi kadang lebih condong ke yang laki-laki dibanding yang perempuan. Jadi contoh kalau misalkan yang perempuan yang nggak bisa itu bener-bener kayak dijudge banget, tapi kalau yang laki-laki kayak dianggap nggak apa-apa gitu loh. Padahal menurut saya itu eh, sangat amat tidak adil ya Bu ya. Jadi ada gender bias experience ya yang Lintang alami nih dari perlakuan gurunya. Kalau laki-laki nggak bisa nggak apa-apa ya. Kalau perempuannya nggak bisa, nah ada demand lebih di perempuan. So how it impact you? Sekarang gimana? Ngelihat laki-laki sebel.
Enggak sih Bu, jadi condong lebih kayak ada rasa pengen, oh berarti kita harus lebih bisa gitu. Oh, jadi ada condong demand atau pressure di kita ya untuk lebih bisa gitu. Dan somehow laki-laki terima nggak kalau perempuan lebih bisa? Gimana nih? Lebih bisa dalam konteks apa, Bu? Iya. What do you have in mind in the context of what? Kalau menurut saya semua tergantung pribadi laki-lakinya itu sendiri. Kalau memang dia ngerasa perempuan tersebut lebih baik dari dia dan itu bisa jadi acuan buat motivasi dia, oh eh gitu, ini nggak mandang gender ya. Kalau misal, oh teman ini bisa, masa iya, saya diri saya maksudnya kesetaraan manusia kan semua kan sama ya. Jadi ya tergantung dengan diri manusia itu sendiri mau berkembang lebih baik atau stagnan di prosesnya gitu. Jadi bisa ada yang melihatnya sebagai acuan, ada yang melihatnya sebagai sebuah keburukan gitu. Jadi kayak, ih mungkin dia gini bla 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 segala macam. Ada yang seperti itu. Jadi tergantung dari dirinya masing-masing gitu. Oke. Kalau perempuan dikatakan lebih bisa masak gitu. Laki-laki menjadi pemantik untuk laki-laki untuk bisa masak nggak? Zikri, keluarin dong. Saya tahu there's something inside your mind. What do you think? Ketika dibilang perempuan lebih jago memasak ya Bu ya. Kalau menurut saya ketika ada yang bilang seperti itu, memantik kembali lagi ke orangnya sih. Ada mungkin orang yang akan menerimanya saja. Enggak, kalau saya nggak akan memantik sih sepertinya. Karena saya tahu kenapa perempuan lebih bisa memasak karena mereka lebih banyak latihan memasak dibandingkan yang laki-laki kan. Karena udah budaya di kita yang perempuan memasak dan yang laki-laki makan. Nah, jadi kadang Itu, karena budaya itu jadi tidak memantik gitu. Padahal mah yes. jika kita yang laki-laki juga ingin berusaha untuk memasak, tentu kita pasti bisa. Karena kan banyak juga chef laki-laki. Mungkin Ya. gitu, Ibu. Iya, that's you touching about the culture dan mungkin itu arahnya Lintang ketika kita dibesarkan dengan gender bias tersebut. In a good way, Dayat ngasih it depends gitu. Makanya saya punya pertanyaan nih, kalau perempuannya jago masak, tadi kata Dayat bisa jadi acuan kan. Laki-lakinya menjadi pemantik yang ngelihat begitu untuk bisa masak enggak? Ya enggak gitu ya, memang karena dari budaya ya kan banyak kan perempuan. That's how we shape by our culture in the matter di sini terkait dengan gender bias. Sama, in different way. Ketika laki-laki lebih jago pertukangan nih, ngutak-ngatik elektronik, do we female intrigue, terpacu untuk kita belajar juga nih elektronik dan tukang-tukangan? Enggak juga kan. Berpikir ya adalah itu cowok dah gitu. This about apa ya? Gender bias practices. I have one paper by me. Kalau teman-teman cari Scholar, Google Scholar, Ade Dwi Utami, gender, you gonna find the paper. I'm looking at this since early childhood practices. Benar sekali kita dibesarkan begitu. Since we were born. Kapan rumah sakit laki-laki pakai warna biru, perempuan pakai warna pink. For you guys, do you want to use pink? Anak saya juga bilang, come on mom, no, that's so girly. Who said that? Ya kan? Sampai kita curiga kalau pakai cowok pink, kayaknya dia aneh deh pakai pink. Culture, since we were born. Then, di shape lagi. Perempuan main boneka, main masak-masakan. Laki-laki superhero, mainnya perang-perangan. Yang laki-laki mau main boneka Hello Kitty nggak? Ada lagi pertanyaan.
Anak saya boneka kesukaan pertama dia suka banget boneka sampai sekarang beli boneka. Kemarin saya juri mahasiswa berprestasi dapat boneka, saya bilang ini untuk apa ya? Untuk aku gitu. Dia suka banget boneka, kamarnya penuh boneka, selemari isinya boneka. Boneka yang pertama dia suka Hello Kitty, warnanya ungu. Yang panik attack bapaknya. Itu gimana sih anak laki-laki kok suka boneka? What's wrong? Ya kan? Lalu dijejelin superhero Marvel, Hulk, ini Hulk. Lalu Iron Man, Batman, semua dikasih. Suka sama superhero? Ya, suka juga. Tapi lihat, bonekanya nggak hilang. Ke Singapura, Mama, can I buy this? Bonekanya toothless. Mama, can I have this? Boneka dragon dari Edinburgh. Boneka tetap. Yang perempuan, main mobil-mobilan enggak? Enggak, itu kan mainan cowok. Karena we are free. Dampaknya, teknisi, kebanyakan dominasinya ada di laki-laki. Engineer, laki-laki. Memang nggak boleh perempuan jadi engineer. Saya pernah ngajar di fakultas teknik, dari sekelas 3 orang perempuannya. Habis di-mocking sama yang cowok-cowok. Iya nih Bu, 3 cewek aneh nih, disarangnya laki-laki. Kebalikannya, suster, kebanyakan perempuan. The crucial part, early childhood education, kebanyakan perempuan. Ketemu satu orang laki-laki satu angkatan itu udah wow, yes, kita punya laki-laki satu angkatan ini. Terus belum lagi si mahasiswa laki-laki ini di-mocking habis-habisan dengan lingkungannya. Ngapain lu kuliahnya sama cewek semua? Ya kan? Tapi pernah nggak berpikir pincangnya pendidikan anak usia dini tanpa guru laki-laki, anak-anak besar sama figur perempuan. PR besar, gender bias dalam konteks pendidikan. Nih, diangkat sama lintang. Guru-guru juga pelakunya. Ya kan? Jadi di cerita saya waktu itu nih anak laki-laki di daycare mau jadi tukang masak daripada jadi prajurit atau jadi raja. There's nothing wrong with that. Tapi culture kita somehow put boundaries. Ada barrier di sana untuk kita across. Jadi limitation kita sekarang dengan pemahaman tadi Zikri yang sampaikan, yang nggak tertarik sih ya perempuan dah itu. Nggak jadi pemantik. Frame itu dibentuk sekarang sudah terbentuk, sudah dewasa kan. Padahal kalau kritikan gender ngikutin Najwa Shihab nggak di narasinya, narasi dialog. Mereka kan ngeluarin ya satu sesi tentang gender. Perempuan dan laki-laki dibedakan dari kodratnya. Yang perempuan melahirkan, menyusui, dan menstruasi. Selesai. Laki-laki tidak bisa menyusui, tidak bisa menstruasi, tidak bisa hamil. Jadi, nah itu aneh kalau laki-laki udah kepengen hamil, menstruasi, dan lain-lain. Ya kan? Ya, yang sekarang. Gender equality bukan ke arah LGBT. I disagree with that. Saya mengkaji tentang gender. Saya berbicara tentang gender di United Kingdom, di Nottingham City, which is kotanya LGBT. Berbicara di tengah-tengah markasnya mereka, saya katakan dengan jelas, gender equality doesn't say that we approve about LGBT. That's it, full stop, harga mati. Jadi kalau dibilang gender liberal, banyak praktisi gender yang dikatakan liberal nih gitu. Pro LGBT, no I don't. Sekedar dulu teman saya yang pro LGBT menyampaikan, Mi beli kali Mi layer doang, Mi pasang kali Mi di profil picture-nya rainbow doang gitu.
Kok susah banget sih? No, because that is a statement that I support you and I don't support you. I'm very sorry. You go with your own way. I'll go with mine. I do respect what you have done, but somehow I disagree with that. Tidak ada negosiasi ya. Jangan berarti tadi dikatakan kan kita juga makhluk religius ya. Mau compare tentang religius ke luar negeri ya. Mau ngomongin Tuhan sama yang nggak percaya Tuhan. Nggak usah dilawan. Ya kan? Nggak tanggung jawab kita untuk memualafkan dia gitu. Takutnya kita belum cukup ilmunya. Kita yang jadi nggak percaya juga. Kita yang belok nanti. Kecuali nanti sudah ilmunya sudah cukup, silahkan. Jadi dari sisi religion emang ada agama yang ngebolehin. Saya mengacu ke Muslim karena saya Muslim, tapi yang non-Muslim, please give your perspective. Apakah ada agama yang memperbolehkan LGBT? Yang Hindu juga boleh ya? Kalau ada Hindu dan Buddha. I don't think so, ya kan? Basicnya saya rasa semua agama sama, tidak memperbolehkan. Yang jahat-jahat tidak boleh mencuri. Ada yang bilang boleh mencuri, enggak juga kan? Jadi ya itu konteks budaya. Kalau ditanya dari mana, mungkin kajian di perkuliahan kita tidak ke situ, tapi kita melihat imbasnya dalam praktek pendidikan itu terjadi dan itu sangat kental. Sangat kental, bahkan nanti tadi Ramzi udah membahas ke karir tentang pekerjaan. Siapa yang biasanya ditunjuk jadi pemimpin? Laki-laki gitu. Dari sisi agama katanya kan laki-laki, jangan perempuan. Ya pilih aja tuh laki-laki dari deretan opsi yang bobrok. Ya kan? Kalau dari opsi laki-laki yang bobrok ada satu calon leader perempuan yang benar-benar berkualitas, I think we go with one option. Jadi itu juga bagian dari praktek pendidikan dan itu jelas sekali terjadi. Saya juga menuliskan, saya juga mengkaji. Thank you Lintang for bringing that. Yang lainnya, silahkan experience dari perjalanan pendidikannya. Ada yang bermasalah sama gurunya? Gimana sih pendidik kita? Bu, saya izin untuk Silakan Rams. tapi ini bukan ke akademik, lebih ke non akademik, kegiatan organisasi. Dulu itu saya bergabung di MPK dan nama saya pernah naik 2 kali untuk jadi ketua umum. Jadi waktu itu wakaseknya itu Muslim. Nah, beliau itu memberi syarat bahwa ketua umumnya itu harus beragama Islam. Nah, karena saya Buddha, jadi mau tidak mau saya harus turun. Nah, jadi itu menjadi konflik yang sampai saat ini saya masih bukan ada dendam, tapi masih terus saya ingat gitu, Bu. Jadi setelah itu saya tetap ikut organisasinya dengan ketua umum yang beragama Muslim seperti itu. Sebenarnya bukan berarti saya menghilangkan respect untuk yang beragama Muslim, tapi dari situ saya tahu kalau nggak semua orang itu mau toleransi seperti itu, Bu. Terima kasih. Yes, good point. You highlight the point. It's about tolerance. Dan of course ya, itu ketidakadilan ya. Suruh Wakaseknya kalau masih kontak suruh nonton itu Habib Jafar. How then he's trying to kan dia pro kontra juga gitu. Buat yang di keagamaan dia benar-benar dalami agamanya, tapi saya rasa di semua agama saya percaya mengajarkan kebaikan gitu. Coba lihat, correct me if I'm wrong ya, yang mengerti. Apakah Nabi
memperlakukan manusia berbeda dari sisi agamanya. Enggak kan? Nabi itu berbuat baik ke sama semuanya. Makanya kalau di konsep Muslim kita punya hablum minan nas gitu. Kalau misalnya, nah ini harus ada kajian leadership di kajian Islam. Ini jawabannya Ros. Jadi saya juga nggak akan menyentuh itu karena saya juga nggak berani. Yang saya tahu leader itu kan di kaumnya ya. Jadi kalau di kaumnya di eranya Nabi, Muslim ya Muslim. Tapi kalau misalnya sekarang, it's quite various. Diversity itu ada gitu. Dan saya tidak cukup untuk menjawab kajian Islam dari konteks kepemimpinan dengan heterogennya umatnya gitu. Jadi ini harus dipenuhi, tapi di lingkup itu dalam arti pendidikan seperti itu harusnya sih nggak muncul begitu ya. Ketua OSIS gitu ya harus Muslim. Ada nggak sih di persyaratan jadi presiden, jadi apa itu harus Muslim? Enggak lah. Saya tahu berarti waktu Ahok naik kan berarti dia jadi pemimpin kan? Ahok kan non-Muslim, selesai. Jadi di regulasi kenegaraan pun tidak muncul gitu. Kenapa di regulasi sekolah itu muncul? Mungkin itu jawabannya ya. Kan undang-undang kebijakan terkait dengan ya waktu itu gubernur diatur juga kan dari sederet komunitas keagamaan ikut involved di situ. Gitu ya Ras. Jadi I'm very sorry for that experience. Bukan very sorry dalam arti ya sayang sekali kamu harus merasakan itu. Mungkin kalau tidak, the sense of your leadership gonna be more than setelah dipukul dari pengalaman itu. Ya. Oke, yang lainnya? Tidak ada. Apakah semua sependapat kalau pendidikan yang kita rasakan itu sudah berkualitas? Bintang langsung geleng, Zikri langsung ketawa, Elizabeth geleng, Zahra geleng. Rahmat enggak gitu. Mulai kecewa satu demi satu ya. Saya nggak tahu nanti seberapa banyak lagi, but I think we need to be ready ya dengan surprise dan door prize dari pemerintah kita sekarang. Tapi ya kalau kita berbicara, I don't want to generalize. Saya tidak akan mengeneralisasi karena tidak fair dengan guru-guru yang berjuang, yang benar-benar berjuang. Emang ada Bu, ada gitu. Saya merasakan gitu. Ada guru saya, di setiap kelas saya sebutkan, Bu Irma, guru bahasa Inggris saya, yang akhirnya saya punya passion di bahasa Inggris, go international, tanpa saya harus mengenyam, bukan berarti menjelekan sarjana bahasa Inggris, tapi saya punya passion yang berbeda, tapi dengan konteks Inggrisnya yang saya terima, dulu paparan bahasa Inggrisnya terpapar dengan baik, ya saya bisa kuliah ke luar negeri walaupun saya nggak punya gelar bahasa Inggris. Tuh. Ada banyak pasti cerita, termasuk di salah satu buku yang kemarin mungkin sudah saya sebutkan, Adiwe Gunawan zaman saya S1 menginspirasi saya dengan praktek pendidikan kita yang mungkin kala itu banyak catat buku sampai habis loh. Dengerin dosennya dari A sampai Z, tapi mungkin enggak. Ini kan saya mengajak berdialog ya. Kayak kalau kalian yang diem kayaknya dampak TK. 2 tangan di atas, 2 tangan di samping, 2 tangan dilipat, duduknya yang rapi. Kunci mulutnya, simpan kuncinya. Seneng guru lihat murid yang diem, but I don't. I'm not happy. Gitu. Karena itu kelas-kelas diam dibungkam sejak dulu. Harusnya dengerin guru gitu. No, this is the stage when our learning process is through discussion. That's it. What do you think? What I think. Okay.
Jadi ada di buku Genius Learning, ADW Gunawan itu mencoba menginspirasi guru-guru dengan model pembelajarannya, guru SMP beliau itu. Lalu yang saya tahu, saya ingat sekali, saya tetap acknowledge beliau, salah satu dosen saya di sini di Early Childhood Education, Ibu Lara Fridani. Saya itu anak IPA, tuh ya. Jadi ketika masuk pendidikan agak songong. Karena ya gampang banget kita terbiasa ngerjain soal, padahal matematikanya juga jelek sih gitu. Ngerjain soal nih suruh ngapalin, suruh gini, ngomong gitu. Logiknya itu kebentuk kalau anak IPA katanya ya, saya nggak tahu. Tapi I feel quite easy when I did first year, second year, sampai gagal di tahun kelima. Kenapa? Treatment pertama ke anak, implementasi teori. Kan? Ketika saya gagal, saya balik dan marah ke beliau, ke dosen saya. Gimana reportnya? Saya gagal, tapi saya nggak terima karena saya tahu betul teori bilang apa. Saya tahu betul apa yang saya lakukan. Saya mengikuti prosedural yang disebutkan dalam teori tersebut. Tapi saya tetap nggak berhasil. Salahnya pasti bukan di saya. Itu komplain saya. Masih ingat saya. Kesal saya gara-gara approachment to children. Jadi bagaimana guru bisa approach ke anak-anak. Jawaban beliau apa? Anak IPA ya gitu. Wah, disentil anak IPA lagi, kan kesel ya. Emang kenapa maksudnya gitu. Terus dia bilang, iya biasa ngerjain 1+1 sama dengan 2 kan gitu. Saya mikir apa sih ini gitu. Di IPA kita tahu di math, di science kita tahu ada ilmu pasti disebutnya. 1+1 2, nggak pernah meleset dari 2 kan? Nggak pernah 0,2, 1,5, no 1+1 2. Tapi di education tidak berlaku demikian. Kamu nih nanti jadi guru atau nih saya sekarang ngomong begini ke kalian yang 49 orang. Hasilnya sama enggak? Enggak. Because education interact with human. Tadi human dengan segala-gala yang berbeda, pemikiran berbeda sebagai individu, ada sebagai religius tadi, dari konteks keagamaan, ada budaya yang zikri di shaping dengan frame budaya seperti apa, mungkin berbeda dengan saya, yang akan menginterpretasikan sesuatu dengan berbeda. Jadi tidak akan ada satu suara dari hasil pertemuan apa yang saya sampaikan hari ini. Oke. Dan pendidikan itu bukan tadi bicara, saya punya slide-nya, saya taruh, nanti kan saya bilang slide saya nanti di belakang. I'm not delivering the slide. You can read yourself. Kalau saya mau kalian baca slide. Tapi slide itu akan jadi sampah, tidak bermakna ketika kita tidak put meaning on it. Sama dengan kurang ideal apa undang-undang kita mulai dari pembukaan. Negara bilang apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Katanya. Katanya lah saya bilang. Hierarki tertinggi kan? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Presidennya naruh pendidikan di non-priority. Ya kali Pak, baca dulu deh balik undang-undangnya. Yang kalau kita balik ke zaman penjajahan, you name it, one name dari founding fathers kita, dari heroes yang kita punya, yang tidak berupaya mencari jalan pendidikan. Kasih tahu saya. Sebut dari Soekarno. Seberapa dia dapat privilege pendidikan dan bagaimana dia mau bangsanya pintar. Ya enggak? Sebut di era Kartini yang menolak dia diperlakukan tidak adil karena tidak boleh belajar. Dia mau sekolah.
value pendidikan sejak dulu. Tapi sekarang lagi dikangkangin nih gitu. Diturunkan derajatnya, diturunkan marwahnya, diinjak-injak harga dirinya sama Pak Bahlil. Duh, Pak Bahlil susah saya nyebutnya Pak Bahlil tuh. Jadi postingan pagi ini saya terakhir karena kemarin sudah kan disebutkan hanya direvisi gitu. Saya cuman ada gitu. Setelah teriak-teriak UI, come on, you're better than this, come on, UI itu panutan, tapi kini apa? Saya ikut mocking. Tapi tadi pagi saya posting karena saya mendengar alumni UI bikin petisi untuk membatalkan disertasi Bahlil atau rektor mundur. Cukup keras permintaannya. Jadi saya support, menyala alumni UI gitu. Teman saya yang alumni UI komen lagi. Come on, it is not about UI. Yang sedang diinjak-injak itu pendidikan. Bukan hanya UI, kami juga korbannya gitu. Tapi saya rasa semua kampus harus bersuara. Ternyata UI juga ya apa ya, bantuin dong gitu ya. Karena ini masalah besar. Sesederhana tadi. Di undang-undang kita derajat tertinggi itu pembukaan undang-undang yang dari SD di setiap upacara dibacain ya. Jadi saya nggak ngomongin, nanti kita ngomongin apa itu pendidikan gitu kan ya. Definisi sering dikaji di banyak kuliah. Pendidikan adalah upaya sadar bla 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 bla. Sistem pendidikan Indonesia ada di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2000 nomor 3 tahun 2003. Enggak, saya nggak bahas itu. Karena kalau nggak diberikan makna, yaitu hasilnya. Orang-orang yang lagi punya kuasa, lupa maknanya pendidikan. Bukan mereka nggak tahu itu pembukaan undang-undang itu. Saya yakin Pak Prabowo hafal mati, tentara juga kok. Tapi apa? Ya, itu kondisinya. Jadi, how we value education. Saya nggak tahu kalian ke depannya mau jadi guru atau tidak. Tapi kalau kalian jadi guru, tolong ingat pertemuan hari ini. Ketika saya katakan, apapun materi yang kalian sampaikan hanya akan sekedar materi kalau kalian tidak memberikan makna. Teori sehebat apapun itu. Itu yang saya pelajari. Itu kegagalan pertama saya, tapi saya rasa menjadi momen berharga, switching mungkin hidup saya menjadi seorang guru. Saya nggak ngajar, saya mau membelajarkan. Saya ikut bertanggung jawab nih di kepala Ramzi sekarang tentang apa gitu. Nih Zikri, hasil pemikirannya apa dari ketemu saya hari ini. Dan that's not easy. Gak usah kita compare ke negara lain, ya kan? Semua saya ceritain, perilaku S1, kalau di luar negeri, saya datang jam 7:30, mereka udah buka buku dan buka laptop belajar. Saya bilang, buset kenapa ya pada rajin-rajin banget. Sama dengan bule yang mungkin kalau kita lihat liburan bawaannya apa? Buku. They not that busy with their phone, bener nggak? Kita doang yang heboh sama handphone sampai gerak-gerak segala macem. Oke. Kalau ada nih yang nongkrong, booking ruangan meeting buat nobar, itu opsinya 2. Indonesia, Malaysia, yaitu kurang lebih kan susah ya untuk ini orang Indo, orang Malay nih. Atau Cina. Makanya kalau misalnya saya kenal di kelas kurang-kurangin dah kayak gini, bikin malu aja. Yang lain pada diskusi belajar lu nonton bola lah, nonton film lah, jangan di kampus at least gitu, biar nggak ketahuan. Bu, apakah berarti nggak bisa fun di education? Ya harus bisa gitu. You find your way. How do you want to make your student to love math? Gimana biar anaknya suka matematika?
Jangan jadi guru yang galak juga dong, ngapain? Reflect to yourself. Kalau guru galak, kalian nyaman nggak belajarnya? Enggak. Belajar under pressure yang secara teoritik, kalau kita tidak di area disebut dia emosi normal, misalnya sedih, bisa nggak belajar sedih-sedih sambil nangis, habis diputusin? Enggak lah, nangis saja, kelarin dulu nangisnya. Lalu yang kedua, lagi marah, bisa nggak belajar? No. Negative emotion doesn't help us to think clearly. Diblok dia secara psikologis, amigdalanya, namanya katup, emosinya nutup. Makanya itu dari sisi keagamaan nggak tuh yang bilang jangan mengambil keputusan ketika kita marah. Sebenarnya banyak, bukan marah aja di emosi negatif, marah, nangis, jangan ngambil keputusan, diem dulu. So kalau dulu nggak suka guru yang galak, jangan diulangin jadi guru yang galak. Lintang nih. Kalau kecewa dengan praktek gender guru, jangan begitu nanti jadi guru. Jadi udah, kalau kita nggak suka, mungkin dulu di eranya kalau saya digituin, saya gituin balik gitu ya. Atau kalau saya nggak suka, jadi jauh-jauh. No. Saya dulu asistensi dengan salah satu profesor yang mukul rata nilai mahasiswa gitu. Lah kenapa Bu? Bukan dari the best professor that we have gitu. Why? Karena yang harus diperbaiki praktek yang salah, yang udah bener lanjut aja. Berapa banyak nanti korban mahasiswa yang dihantam kecewa kayak saya. Saya kuliah bener, kenapa dinilai B ya? Ya itu mah bukan saya yang nilai gitu. Dah, saya protes dibilang bukan beliau yang menilai. Jadi banyak malpraktek pendidikan ini, mungkin nggak setajam dokter salah suntik terus pasiennya mati gitu. Tapi we gonna impact the future of that person, of that human. Saya berani bilang di angkatan baru, kalau nggak mau jadi guru, jangan jadi guru. Guru juga nggak butuh kalian. Saya yang bilang, ngapain nambah rusak pendidikan? Atau yang punya option guru tuh di bangku cadangan. Kalau nggak jadi pengusaha, jadi guru aja deh. Ya udah, apa boleh buat? No, please don't, because you're gonna make it worse. Guru adalah profesi yang harusnya dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar mau jadi guru, yang punya sense tadi ke education, nggak main-main, yang mau dibentuk pola pikir, bukan ngajarin rumus sekedar rumus. Itu sebahaya itu. Oke. Kalau teller bank, kerja di bank kan salah hitung, tanggung sendiri ya nomboknya ya. Bener nggak? Ada resiko, tapi orang menggampangkan karena ada resiko menjadi guru itu mungkin nggak terlihat gitu. Tapi fatal akibatnya. So reconsider mau apa, mau jadi apa di future-nya. Kalau menjadi guru, tanggung jawab menjadi guru. Jangan mikir bakal kaya jadi guru. Saya associate profesor, satu langkah di atas saya cuma profesor, satu step lagi. Gajinya berapa Bu? 4,3. Oke. 4,3. Yang gaji guru SD di tempat misalnya sebelah di daerah Pulau Mas, gaji guru barunya bisa 6,5 juta. Kalau nanti udah reguler bisa 10 juta. Harus tahu. Jadi terus berarti nggak bisa kaya dong Bu gitu. Iya, mau bilang anak saya sekolah di internasional yang kalau misalnya di kampus udah ada yang UKT-nya 10 juta, di sini ada nggak? Ada.
Novel 10 juta, Val. Bukan saya Bu, tapi Bukan saya, oke. Tapi ada. Ketika sampai 10 juta udah pada demo kan ya? Banyak yang menolak. Tapi dengan gaji 4,3 itu saya bisa membiayai anak saya yang di sekolah internasional yang SPP-nya sebulan 4,1. So I spend kalau disamain sama UKT 4 kali 6 24 juta. Wah, ibu duit dari mana? Berarti ibu yang kayak dibilang si bencong itu ya, si anak gemulai itu. Guru-guru itu biasanya korupsi. Pengen saya tampar mulutnya gitu. Itu akibat salah cetak dan gurunya mungkin ya sama mau ngarepin apa? Guru-guru sekarang TikTokan kayak gitu. Ya, mohon maaf nih, mau marahin anaknya itu dibentuk sama gurunya kan. Hasil pola gurunya mau nyalahin siapa? Mau komplain ke siapa? Telan aja Pak, Bu. Kalau saya komen ke guru begitu. Sebelum kita komplain ke anak didik kita, lihat dulu kitanya. Kalau di kelas S3 kemarin saya bahasnya begitu. Komplain apa sama pendidikan? Tahu nggak guru-guru tuh begini. Oke, nomor 1 yang mau saya tanya, emang ngajarnya udah bener di kampus? Diem semuanya. Kalau gurunya belum benar, nggak bisa hasilnya benar. Kalau kita benar-benar, we expect, cuman bisa expect, we do not guarantee. Karena formulasi tadi, kita bukan IPA. Yang saya ngasih benar, hasilnya benar. Tidak. Ada sebagai human makhluk yang kita hadapi, punya pemikiran sendiri, individu mereka. Kalian. Pilihan ada di kalian. Gitu. Oke? Jadi menjelaskan supaya nggak rame tadi kok bisa tuh Bu Ami gitu. Because I have skill. Dengan skill saya tuh main research grant. Research grant saya satu nominalnya sudah ada di 1,5 miliar. Yes. Wah itu research grant buat semua Bu? Ya enggak lah, buat yang bisa. I'm not the best one. Saya punya profesor yang saya panggil Suhu karena dia 1M. Jadi saya panggilnya Suhu 1M. Kalau ketemu Suhu 1M gitu. Dia akan panggil saya, ih si anak kecil 0,5 M gitu. Karena beliau profesor senior. Seru kan? Kita nggak compete. Beliau yang ngajarin saya, ngasih tahu, ada yang baru lagi sini gitu. Bikin nanti saya baca. Ini ubah ke sini, ini ke sini. Kalau yang ini biasanya mainannya begini. Oh iya, Prof. Oh iya, Prof. We do not compete each other. We work together. We walk together hand in hand. Increase the quality of education. Ya bahasanya kalau di kita the more the merrier, yang punya energi yang sama. Dan itu salah satu grant ya. Jadi in total I reach out almost 700 to 800 juta. Ya gaji guru mana, gaji dosen mana yang nyampe segitu, ya kan? Jadi basically semua kehidupan saya dibiayai riset. Saya baca, saya nulis, dibiayain research. Saya turun ke lapangan. Jadi memang gaji saya utuh bahasanya, yaitu buat anak saya. Orang di riset sampai makan juga diurusin riset, ada konsumsi. Jadi itu cara lain. Dan saya punya research assistant dari S1, S2, S3. Yang S1 alumni sudah berangkat S2 ke Australia sebagai researcher dari beasiswa AAS. Lulusnya dua-duanya. Full recommendation dari saya sebagai chief researcher. Jadi itu perjalanan riset yang mungkin kalian belum kayak apa sih dunia peneliti itu gitu ya. Jadi saya main sama Dikti Kementerian Kemendikbudristek Dikti. Nah, benar. Terus saya main sama BRIN. Saya main sama Research Grant Australia. Saya main sama Research Grant Asia Pasifik, Seameo Cecep.
Ada satu research grant juga yang sedang saya proses lagi. So, mungkin untuk yang baru, kalian kan baru banget ya. Dunia itu nggak sekecil yang kalian pikirkan. Education juga open the world for you. Gitu kan? Kalau nggak duduk di sini mungkin nanti nggak kenal ada tokoh A, tokoh B, tokoh C yang bergerak di bidang pendidikan. Ada teori A, B, C. Tidak mengenal bagaimana prosedur ilmiah untuk dikatakan riset itu seperti apa nanti di akhir S1-nya. Dan bukan hanya cukup tahu itu, how we gonna use that. Ya mungkin kalau yang canggih-canggih di SMA udah mulai keluar ya, kan ada ya anak SMA yang udah dipekerjakan sama Google itu. Impressive saya bilangnya, that's crazy. How smart he is, I bet. Saya tuh ngelihat yang achievement yang begitu tuh, wow, keren banget bocah ini gitu. Dan itu harusnya pendidikan tuh begitu. Bukan statement Pak Menteri yang ngapain IP tinggi-tinggi, 2,9 juga jadi menteri. I do really wish I become his lecturer before, biar saya toyor habis-habisan kalau begitu. Saya nggak menyalahkan ya jadi politikus, it's one of gitu. Dengan pergerakan saya juga melihat kok pergerakan yang dulu mungkin dari aktivis mahasiswa lalu berpolitik dan terikut sama sistem, saya juga ikut menyimak, kecewa pasti gitu. Cuman ya politik itu juga saya juga sepakat dulu saya benci banget politik karena itu nggak sehat menurut saya gitu. Tapi somehow we have to involve in. Karena kalau kita apatis terhadap politik, kita ignorance terhadap politik, kita nggak peduli dan nggak mau. Lihat yang duduk di sana. Yang mental-mentalnya kayak apa sekarang. Karena kita yang mau fight, nggak usah deh gitu kan. Itu genrenya. Jadi one day, you need to take over. Saya bilang you, bukan saya. Because I'm done. I'm done itu sebenarnya saya sudah memasuki akhir-akhir stage usia produktif. Kayaknya yang masih segini ya. Saya sudah 40. Yang 5 tahun lagi mungkin produktivitas saya akan mulai menurun. But I need to fight with that. Gitu. Saya nggak akan mau. Olahraga makin kenceng. Jogging seminggu sekali jadi 2 minggu sekali. Pokoknya biar kuat mau ngadepin apa gitu. Tapi I mean it's your turn. Karena kalian masih berapa? 17 kan ya? Kurang lebih. Yang artinya 10 tahun lagi prime time-nya kalian kan ya? Lagi gahar-gaharnya bahasanya. 10 tahun lagi ya saya cooling down judulnya. Anak saya aja udah bakal kayaknya udah nikah belum ya dia gitu loh. Ya menjelang nenek-nenek, menjelang aja ya gitu. Tapi cita-cita saya tetap nenek lincah deh gitu. Tetap gesit, jangan lincah deh, gesit aja gitu. Jadi it's you. It's not about me. Kita duduk di sini membicarakan topik-topik ini not for me, it's for you. Think about that. Jadi, what do you have in your mind? What do you want to discuss? What do you want to argue? I don't mind. You have the right to disagree. Okay? I disagree with that. Gitu. Bisa jadi, silahkan, boleh aja. Tahu nggak teori itu terbentuk karena ketidaksepakatan dari Piaget ke Vygotsky, muncul yang lain. So that's how we develop knowledge. Ilmu pengetahuan terbentuk caranya seperti itu. Oke. Okay. Deep thinking for today. Oke. Okay. Ada pertanyaan lagi? Saya mau nanya, Bu. Silakan, Dayat. Tadi Ibu bilang bahwa kalau menjadi sebuah guru harus mengajarkan suatu hal yang benar. Kira-kira benar menurut Ibu tuh kayak gimana? Karena benar dan betul itu bisa jadi orang menangkap secara subjektif. Nah, makanya
Ini kan juga kelas tentang wawasan pendidikan. Saya mau tanya bagaimana objektifnya menurut Ibu benar itu sebagai guru untuk mengajarkan seperti apa? Oke. Thank you, Dayat. That's really good question. Mengajar dengan benar. Sebagai guru, kita punya kualifikasi kan? Kualifikasi kita ada di background. Do you think it is right kalau nih saya sarjana teknik, lalu masternya teknik, S3-nya teknik, tapi saya ngajar pendidikan? Pertanyaan nomor 1. Bener nggak gitu? Setuju nggak? Hmm, bisa enggak? Bisa iya. Saya yang jawab, enggak. Sarjana teknik tidak berhak mengajar pendidikan. You know nothing about education. Because through your academic qualification, jelas disebutkan mata kuliahnya yang mana yang mengarah ke pendidikan. Nomor 1. Jadi jangan sampai guru kimia ngajarnya seni. Jangan sampai guru bahasa ngajarnya fisika. Oke, 1. Yang kedua, punya namanya kompetensi pedagogik. Cara mengajar. Sudah benar nih, guru matematika ngajar matematika. Tapi yang dikasih rumus doang sama, mungkin kita dibelajarkan begitu kan? Yang pertanyaannya detik ini, apa sih matriks itu? Apa sih rumus sinus kosinus tangen? Fisika, buat apa sih kita ngukur pegas? Bola mantul ngapain diukur? No meaning. Yang akhirnya pelajaran-pelajaran itu sudah lewat. Ya kan? Tergerak nggak untuk lebih belajar fisika? Aduh kusut deh Bu, nggak usah dah. Karena kita diajarkan, dijejelin setiap hari soal, ya kan? Rumus soal, begitu aja. Is there any more fun way to teach physics, to teach math? Saya punya formulasinya, nanti tunggu. Saya ada satu paper yang akan publish berbicara tentang fermentasi di anak usia dini. Saya tidak menjelaskan fermentasi adalah pedagogik di early childhood diturunkan. Yang kalau berhasil, science teaching ini bukan menghasilkan anak-anak yang hafal rumus, tapi menghasilkan saintis-saintis muda yang maunya ngorek sains terus. Contohnya anak saya tuh. Proyeknya nggak main-main. Sekian banyak hewan, kucing, anjing, ikan. Kalau eksplorasi, tiba-tiba milih terenggiling. Terenggiling makhluk apa? Saya juga baru lihat dari presentasinya dia. Terenggiling, nak. Yang mana terenggiling itu? Come on, Mom. You don't know he's a hero because terenggiling itu makan termite. Terenggiling itu save us in the environment ecosystem by doing this. Anak kelas 3 SD. Ya, aku salah. Taruh dulu ya, saya ngajar dulu Pak. Taruh aja dulu, nanti saya lihat. Makasih Pak. Ya kan? Terus di next project, part of our body. Yang common ya, anak-anak part of our body milihnya apa? Mata, gitu kan ya? Hidung. Tahu nggak dia milih apa? Sumsum tulang belakang. Kok bisa nyampe mikirnya ke sana jauh amat? Hah? Kenapa sumsum tulang belakang? Susah amat gitu. Because it is crucial position for our conscious. You don't get it. Oke. Diceramahilah saya. Sibuk dia mau bikin makeup 3D. Mungkin bukan dampak dari guru yang menjejali kan. Our body itu apa-apa. Tapi dia dibuild. If you have one big question about your body, what is that question? Itu selalu.
wondering that you are this, how you thinking about cloud? Jadi mereka tuh mikir dan curious terus. Itu sejak di Australia. Dan ya, I have to say tadi international office yang mungkin berbeda dengan pedagogiknya guru-guru pada umumnya. So, yang kedua jawabannya pedagogik. Sama kayak ngajarin mata kuliah ini. Sebelumnya ngambil MKU enggak? I don't know want to compare, tapi udah kan jelasin slide, baca pertanyaan, selesai. Presentasi, selesai. Gitu kan? Sometimes you have to be pushed a bit to make up your mind. So, my purpose is not to deliver that, but I want you to think about what is written in the slide. Do you agree? Do you disagree? Do you have your own perspective on something? Itu tujuannya. Oke, kedua, pedagogik. Ketiga, profesional. Yang profesional itu seperti apa? Yang integritas sama profesinya. Ya kalau ngajar yang benar. Ngajar yang benar nanti kalau udah tahu, pendidik itu harus paham tadi kontennya sesuai kualifikasi dan tahu bagaimana menyampaikannya dan tahu bagaimana menjalankan perkuliahannya. Lengkap semua. Bertanggung jawab. Sosial, ya sosial di lingkup ini saya juga punya komunitas untuk keilmuan saya begitu. Jadi yang tahu benar dan salah sebenarnya kita harusnya selaku pelaku nanti udah ngerti. Kamu nih kalau ditanya bisa benerin kipas angin nggak? Sebenarnya kamu nggak bisa. Kamu kan punya dua opsi jawab ya. Bilang bisa, ya kan? Selalu bilang enggak. Kalau bisa dapat duit, kalau nanti enggak pikirin nanti. Ya kan? Opsi ada di kita kan? Tapi kalau kamu nggak punya background itu, ya kamu tinggal mau membohongi diri sendiri nggak dengan mengatakan bisa. Kalau gagal nanti tinggal bilang ini kerusakannya parah nih gitu. Ya kan? So you have the option to see that as well. Jadi kalau guru matematika lengkap, oh kontennya udah dapat, pedagogiknya ternyata enggak gitu. Jadi subjektif itu untuk melihat ada kode etiknya juga. Kalau ngomongin pendidik, let's discuss about si vokalis Sukatani itu. Rame kan? Agree atau disagree? Saya ada di posisi agree di situ. Apakah iya guru tidak boleh punya kehidupan yang beda? Saya nggak bilang dari kehidupan bedanya dia benar atau salah dengan menjadi vokalis itu kan. Dia tidak melihat melanggar kode etik di kampus, di sekolahnya. Sekarang kita berbicara tentang ya kita tuh bukan profesi guru itu bukan nabi yang dari 100% itu bersih semua, itu tuh profesi. Baca profesi, baca kode etik yang setelah itu di rumah, ya dia ibu rumah tangga. Saya di rumah ibu. Keluar dari sekolah kita punya apa ya? Bukan image, personality yang berbeda. Ya kali saya sama anak saya ngomongnya begini, ya enggak kan? Saya juga nggak bilang anak saya paling benar, tingkahnya banyak banget. Pusing juga saya ngadepin teenager soalnya sekarang. Mau bilang sebagai guru nggak boleh marah-marah. Saya suka marahin anak saya kok. Gitu. Tapi anak saya sampai bilang, pertanyaan saya ke anak saya, kalau mama marah, cari satu momen yang mama marah tanpa kamu sebabkan mama marah. Iya sih, aku sih yang bikin marah. Jadi dia realize you cause something, that's why it happened. Saya ajarkan dia, maaf ma, sorry means you will not do it again, you regret it.
That's sorry. Kalau sorry hari ini, besok you repeat and then say sorry again. Keep your sorry for you. Itu saya ajarin anak saya. Keras kan? Nah, anak SD. Tapi saya mau ngajarin dia value di situ. Itu ya. Jadi kalau bilang dari praktek subjektif, ada koridor yang membuat itu tidak subjektif karena ada regulasi kebijakan yang jelas mengatur. Siapa yang membuat subjektif? Balik lagi tadi zikri culture. Memaklumi, gitu kan ya. Ikut mereproduksi, itu yang terjadi. Jadi kayaknya ya kadang boleh, kadang enggak. Ya kan? Perbuatan salah dibenarkan sekali akan jadi contoh. Oh, dia boleh juga kok telat. Benar nggak? Dimaklumi, terulang lagi. Ya untuk oknum guru berlaku demikian juga. Bener yang diributin orang ya mungkin juga nggak sesuai comparisonnya. Tapi si vokalis Sukatani sama guru-guru yang TikTok, I'm very sorry have to use word apa ya, menjijikan buat saya yang menonton. Oh come on, you are a teacher. Is this the picture of Indonesian teacher? Buat saya slap on my face gitu. Ya kalau mau aneh-aneh udahlah nggak usah diposting lah. Kan ada bahasa simpan aibmu sendiri juga kan. Tapi kalau dia post pasti merasa itu bukan aib kan. Itu loh. Jadi itu kondisinya personality guru-guru kita. Yang again kembali tadi jadi marwahnya pendidik itu. Banyak mau menjadi pendidik ya udahlah daripada nggak ngapa-ngapain coba tanya, survei deh nanti kalau penelitian tuh. Guru-guru apakah benar dari awal mau menjadi guru, mau mendidik, mau mencerdaskan bangsa, atau nggak ada opsi pekerjaan lain? Ya udah jadi guru aja. Paling gampang jadi guru. Cek. Karena saya sudah menghadapi ratusan guru. Ribuan mungkin. Masuk udah 1000-an gitu. Oke ya? Semoga membantu, memantik untuk berpikir lebih lanjut. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya harus sharekan sedikit supaya kalian bisa follow up. Sorry about the messiness di laptop saya, selalu begitu. Sebentar saya carikan. Nah, ini dia yang menjadi menu kita kalau lihat LMS, konsep manusia, pendidikan, dan karakter pendidik. We cover it all, oke? Sudah kita diskusikan kan komponen-komponen ini? Bagaimana manusia itu dipandang, kita punya fisik dan psikis di situ, kita punya potensi yang berbeda dengan makhluk lainnya. Tadi disebutkan punya akal tadi oleh, saya lupa, mohon maaf, jasmani dan rohani. Lalu tadi ini makhluk individu, saya sebutkan beberapa kali makhluk sosial, makhluk religi, dan makhluk sosial. Apa itu pendidikan? You can go to our regulation, undang-undang, semua jelas di sana. Definisi pendidikan menurut undang-undang, definisi pakar menurut salah satunya Langeveld. Yang saya mau tanya, definisi pendidikan. Definisi pendidikan menurut kamu sendiri. Yang lebih dari sekedar definisi, how you value. Apa nilai pendidikan buat kamu? Oke? Ini pelaksanaannya tadi kita punya regulasi, kita punya penerapan yang juga kurang lebih kita bahas. Karakter pendidik. Closingnya tadi dibahas oleh Dayat. Jadi seperti apa sih? Ada karakter-karakter ini yang menjadi tuntutan juga. Tapi sebelum mengkritisi, mengkritisi guru-guru, lihat dulu ini juga di diri kita sendiri saat tadi, alangkah baiknya sebagai refleksi. Lalu kemudian ini bagaimana tadi karakter dengan polemik yang kita hadapi, termasuk moral knowing, moral feeling tadi yang dikatakan tadi. We can feel something is wrong, something is right.
Tapi sampai di mana? Do we take action or we keep silent? Tingkatan tertinggi moral itu ada di take action. Lalu kemudian karakter pendidikan nih, kasih sayang, ya doesn't mean like saying I love you. Mungkin kalian bisa semoga sampai ketika apapun yang saya sampaikan, think about you, think about future because I do care. That's part of me doing that. Lalu ada role di sana, saya nggak ngomong doang, I show this is my action, this is not everything may be good, you take the good one and then leave the bad one. Mungkin seperti itu saya polanya. Kurang lebih selesai. Benar kan? Nganterin slide-nya cepet kan? Tapi diskusi kita banyak sekali. Semoga menjadi apa ya, tadi saya suka dengan bahasa menjadi pemantik, bukan selesai sampai di sini itu goal tertinggi saya. Teruskan berpikirnya, jalan kalian masih panjang banget, baru mungkin dimulai di bangku semester 2, tapi itu bukan sebutan baru semester 2 itu enggak ada buat saya. Menurut saya it's enough to do something about you, about your future. Ya, start from now. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Oke. Ramzi yang saya lihat, kayaknya udah cukup, Bu. Oke. So, we gonna close this meeting. I'll see you next week. The last one during Ramadan, ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Ibu. kasih. Makasih banyak, Ibu. Ya, bye. Makasih, Bu. Yes. Bu.